Masih lain, pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH mewajibkan 71 korporasi terdiri dari 49 sawit dan 22 tambang membayar denda kerusakan hutan. Total administratif yang harus dibayarkan oleh korporasi ini mencapai nilai 38,6 triliun rupiah. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menargetkan penguasaan kembali 4 juta hektar kawasan hutan ilegal pada tahun ini. Lebih dari 3,7 juta hektar lahan di sejumlah provinsi telah dikuasai Satgas PKH. Artinya Satgas PKH hanya perlu menguasai 0,3 juta hektar lahan untuk sisa tahun ini. Yang sudah tercapai 3.771.467,31 hektar dan pada akhir Desember ini dalam 2 minggu ke depan akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektar yang akan dikuasai kembali oleh negara. Lantas terkait kerusakan hutan di wilayah Indonesia, Satgas PK menaksir ada 71 korporasi sawit dan tambang yang wajib membayar denda administratif, yakni 49 korporasi sawit dan 22 perusahaan tambang yang telah dikenakan wajib bayar denda senilai 38,6 triliun rupiah. Dari 49 perusahaan sawit, baru 15 korporasi yang telah membayar denda sebanyak 1,76 triliun rupiah. Selanjutnya untuk perusahaan tambang, ada satu perusahaan yang membayar 500 miliar rupiah dan beberapa perusahaan menyanggupi 1,6 triliun rupiah. Tidak menutup kemungkinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui instrumen hukum yang dimiliki untuk melakukan langkah-langkah hukum bila mana ternyata upaya pemenuhan kewajiban administrasi denda, pemenuhan kepatuhan regulasi tidak diindahkan, maka langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangan dan regulasi akan dilaksanakan. Pemerintah berjanji akan menindak tegas pelaku industri pertambangan dan korporasi sawit yang melanggar kaedah-kaedah, terkhusus yang merugikan masyarakat, seperti halnya bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq tidak mengesampingkan potensi pidana jika entitas yang berada di daerah aliran sungai Batang Toru, Sumatera Utara, terbukti berkontribusi menyebabkan banjir dan longsor. 8 perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai Batang Toru dan Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diperiksa tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. 4 diantaranya kita lakukan penghentian operasional karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Batang Toru. Nah, ini sedang kita lakukan penanganan lebih serius. Di antaranya yang akan kita tunggu adalah dengan audit lingkungan, kemudian sengketa lingkungan hidup dan pembenahan pidana dari 3 atau 4 unit. Nanti kita lihat dulu perkembangannya. Dengan pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga, pemerintah memastikan hutan sebagai aset bangsa dikelola untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.